Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Minggu 13 Agustus 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Elman Koten. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Rahim Ibu. Rahim Ibu dapat dilukiskan sebagai tempat pemberi kehidupan dan kenyamanan bagi seorang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahim mempunyai dua arti dan jenis kata yang berlawanan. Jika ditinjau dari kata benda, rahim merupakan tempat bayi di dalam perut ibu semasa kehamilannya. Dan ditinjau dari kata sifat, rahim merupakan penyayang. Rahim itu hanya ada pada wanita. Gergo A. Monley SJ dalam bukunya yang berjudul Rahim Maria Rahim Allah mengatakan bahwa wanita bukan hanya bercirikan keterbukaan, penerimaan, melainkan juga jawaban atas segala kehidupan, persembahan, penyerahan diri, dan pemberian diri dalam ketaatan penuh kasih. Hal ini mau menunjukkan bahwa awal kehidupan manusia bermula dari rahim. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Lukas dalam Injil hari ini menampilkan dua sosok wanita yang mempunyai keistimewaannya masing-masing, yaitu Maria dan Elisabet. Maria dikatakan istimewa karena ia mengandung dari Roh Kudus, dan Elisabet mengandung di masa tuanya. Kedua sosok wanita ini merupakan ibu yang tangguh dalam merawat anak-anaknya mulai dari rahim mereka. Sehingga tak heran lagi kedua putra yang berasal dari rahim kedua wanita itu, yakni Yesus dan Yohanes, menjadi putra yang membawa keselamatan dan kebenaran manusia. Bertepatan dengan hari raya Maria diangkat ke surga, penginjil Lukas mau agar kita meneladani sikap ketulusan dan kerendahan hati dari Maria. Kesediaan untuk memberi tempat bagi seorang bayi di dalam rahimnya adalah bukti ketulusan hatinya. Dengan menganggap diri rendah di hadapan Tuhan, Maria siap menjadi dan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Apakah dalam hidup ini kita telah menunjukkan sikap ketulusan dan kerendahan hati kita terhadap ibu kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam hidup seringkali kita lupa akan kebaikan ibu. Kita mengecewakan ibu dengan kata dan perbuatan kita. Padahal sebelum orang lain mengenal kita, mencintai kita, dan membuat kita nyaman, ibu telah lebih dahulu mengenal, mencintai, dan membuat kita nyaman dari kita dalam kandungannya. Untuk itu, jangan pernah meninggalkan dan mengabaikan ibu hanya karena cinta dan kenyamanan yang kita terima dari orang lain. Sebab cinta ibu kepada anaknya adalah cinta tanpa akhir dan tanpa batas, serta cinta ibu seperti sang surya yang memberi tanpa meminta kembali. Di akhir renungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk membuktikan ketulusan dan kerendahan hati kita kepada ibu dengan menghormati, mencintai, dan yang terpenting mendoakan ibu. Semoga, amin, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.